Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pada hari ini saya akan berbagi tentang aksi nyata budaya positif di modul 1.4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ikoma Agus Darmayase dari SD Negeri 5 Gubuk, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Sebelum dimulai, mari kita mengaturkan doa dengan menganjali umat. Om Swastiastu. Next. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Next. Nah, di sesi kegiatan berbagi ini pada materi budaya positif 1.4, di sini ada 7 yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh itu segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama di sini adalah perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, itulah sedikit rangkuman dari perubahan paradigma pembelajaran yang saya rangkum di modul 1.4. Lanjut. Nah, yang kedua di sini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu ada sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Lanjut. Nah, di sini poinnya itu ada 3 yang saya buat. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini yang dimaksud motivasi intrinsik di sini adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya datang pagi hari. Nah, itu salah satu contoh kecil dari motivasi intrinsiknya. Tidak melalui ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu ada imbalannya, mungkin dapat reward atau apa, itu ekstrinsik punya. Kalau intrinsik murni dari dalam diri kita sendiri. Ya, kesadaran diri. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi 3, yaitu
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut. Nah, dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Konsep identitas gagal mencakup dua tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan, benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, di sini yang saya pelajari itu untuk menghindari hukuman untuk kepada murid, lebih ke guru itu sebagai manajer ya, bukan sebagai penghukum. Lanjut terus. Nah, kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup dua tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini disarankan untuk rekan guru tidak memakai penghukum atau hukuman. Contohnya kalau tidak buat PR, anak-anak dihukum masuk WC, push up, lari, itu tidak diperbolehkan. Lanjut terus. Nah, menurut Gatme Gosen dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini selalu dihindari ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, reward pun itu sekarang itu tidak diperkenankan, reward. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, sekarang yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Sini saya rangkum. Murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebut bisa dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nanti ketika ada murid yang mencari-cari perhatian, di sini dia nanti 5 kebutuhan dasar. Contohnya saya punya murid si Arif. Nah, itu salah satunya ya, dia mencari perhatian. Ya mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, makanya dia di sekolah mencari perhatian. Lanjut terus. Kemudian yang nomor 5 ada keyakinan kelas. Di sini saya rangkum. Diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungannya tersebut. Lanjut. Nah, keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Nah, di sini beberapa foto terkait kesepakatan dan keyakinan kelas 3 yang saya buat. Nah, sekarang lanjut, ada video. Ya, silakan disaksikan dulu videonya. Proses dari kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang pertama di sini adalah membuat dulu. Siswa di sini saya suruh membuat
kesepakatan kelasnya, dia menulis. Setelah itu saya rangkum ke kalimat menjadi kalimat positif. Nah, yang dibuat siswa itu kan belum benar kalimatnya, belum sesuai dengan, ya belum sempurna. Kemudian disempurnakan dengan kalimat positif. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada saya terkait kesepakatan atau keyakinan kelas atau rangkuman dari budaya positif yang saya buat. Di sini minimal adalah 3 kalimat dan maksimal 7 kalimat. Minimal 3 dan maksimal 7. Cingain Pak Ibu. Yang kedua, berkonsentrasi dalam Nah, karena banyaknya siswa yang kurang konsentrasi, jadi saya membuat berkonsentrasi dalam tiap pembelajaran. Karena siswa itu terkadang dia mute. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan tampak seperti dan tidak tampak sepertinya. Tampak sepertinya datang tepat waktu, tidak tampaknya dia terlambat. Kemudian yang kedua itu tampaknya itu membuang sampah pada tempatnya, tidak tampaknya kan mungkin saja siswa itu membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada tindakan, perilaku dan terlihat. Nah, di sini terdengar itu ya satu orang berbicara, yang lain harus mendengarkan. Terus disepakati. Ya, tersenyum dengan ramah, ya perilaku murid. Ya, buang sampah pada tempatnya. Meskipun ada beberapa siswa yang kurang murid. Nah, sekarang yang terakhir di sini ada tugas guru dan tugas murid. Tugas guru itu adalah mengajar dan mendidik. Kemudian tugas murid ya membuat PR dan belajar. Terkadang siswa itu lupa dia buat PR ya. Tapi saya sudah buat catatan Bu, yang lupa-lupa membuat PR itu. Next Gus. Yang keenam itu ada posisi kontrol guru. Budaya positif juga bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner murid. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5, yaitu di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Nah, di sini sebagai seorang guru kita diinginkan itu adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Ini dihindari ini.
Jadi dalam pembelajaran kita dilarang untuk menjadi penghukum. Jika anak-anak tidak membuat PR contohnya disuruh push up itu tidak boleh ya. Lebih ke manajer. Lanjut Gus. Nah di sini dia ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang dihindari ya. Lanjut. Nah yang ketujuh itu ada segitiga restitusi. Ini biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada di kelas. Kasus yang ada di kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya. Di sana ada segitiga restitusinya. Pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, 3 itu berperan penting untuk kita memecahkan kasus di kelas. Ya, lanjut Gus. Nah ini saya mengambil 2 kasus yang terjadi di kelas 3. Ya, mungkin nanti ada kekeliruan, mohon direvisi. Nah di sini pertama ketua kelasnya itu melaporkan ke gurunya terkait ada 2 kasus di kelas. Nah ini kasus pertama. Kasus pertama, seorang siswi tidak membuat PR atau lupa dia membuat PR. Nah disinilah kita akan menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan kenapa dia tidak membuat PR, alasannya kenapa. Ya kita yakinkan dia kalau tidak membuat PR, yang rugi itu adalah si murid itu sendiri ya. Ya secara teori seperti ini, kenyataannya kan tidak tahu. Ya iya tapi mungkin bisa diulangi. Dua. Ya. Nah sekarang kasus yang kedua,
siswa ini suka mengejek atau membuli temannya. Ya, saya di sini menanyakan kenapa dia mengejek temannya. Ya, hampir sebagian besar anak ini perlu perhatian sebenarnya. Jika saya tanya di pagi hari bagaimana perasaannya, kadang dia menjawab tidak senang. Kenapa? Karena dimarah ibunya. Dimarah ibunya itu karena si murid ini lupa bahwa sekarang hari dia dari pakaian pramuka nih yang guna. Nah, di sini saya meminta murid ini untuk berdamai di akhirnya ya. Nah, yang diajak itulah si Arif. Oh, tatapannya itu luar biasa. Nah, demikian dua kasus yang saya buat. Ya, next Gus. Nah, di sini yang terakhir itu ada pengalaman saya ya. Pengalaman sebelumnya saya sering memberikan hukuman kepada murid yang melanggar untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, namun ternyata hal ini tidak efektif. Ternyata murid cenderung mengulangi kembali kesalahannya. Sebelum saya mempelajari modul ini, jadi yang saya terapkan itu ketika anak tidak membuat PR itu adalah dengan hukuman. Ya, saya suruh nyapu atau nyusut WC. Jelas, saya memahami dan menerapkan konsep pada modul ini. Saya melibatkan murid dalam semua kegiatan di sekolah dan juga dapat membentuk dan menjalani keyakinan kelas yang sudah disepakati, dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta melalui penerapan posisi kontrol manajer dan kolaborasi dengan teman sejawat menggunakan segitiga restitusi, menunjukkan hasil yang positif, menunjukkan karakter yang baik dalam diri murid, walaupun kenyataannya masih ada keinginan diri murid untuk membangkang, tetapi dengan melakukan pembiasaan baik dan pendekatan terus-menerus sudah terlihat perubahan yang signifikan. Ya, guru mengharapkan agar anak-anak itu tidak malas. Ya, demikian pemaparan saya terkait modul 1.4 budaya positif. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu guru atau Ibu kepala sekolah, saya persilahkan. Mungkin ada kasus lain mungkin di kelasnya, mungkin kita pecahkan bersama-sama di sini. Silakan Bapak Ibu guru terkait materi yang dibahaskan, mungkin menambah pemahaman ataukah yang ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti yang tambahkan. Ya, nanti Ibu kepala sekolah memuatkan lagi. Ibu Indah ada kasus muridnya bisa berbagi. Sharing ya. Sharing berbagi. Terima kasih atas waktunya. Yang juga mau sharing berbagi mengenai kasus anak di kelas saya yang saya ampu itu adalah kelas 6. Nah, ini ada 4 anak sebenarnya. Tapi yang saya ambil satu dulu. Ada satu anak memang dia agak seperti keterbelakangan seperti itu ya. Nah, dia ketika belajar
dia mendengarkan ya, tapi menulis, menjawab dia tidak mampu. Nah, anak ini kelas 6. Kira bagaimana ya caranya melakukan pendekatan, karena ketika saya berikan dia menjawab sesuatu, dia nggak bisa berbicara karena dia belum begitu paham membaca. Nah, tapi saat dia mengerjakan tugas, dia berusaha sekali mengerjakan, tapi tidak sesuai dengan materi yang dijelaskan pada saat itu. Artinya anak ini niat belajar, tapi kemampuannya jauh dari minimal gitu lah. Nah, ini sudah kelas 6, lalu kemungkinan bagaimana caranya membantu memanage ya, memanage anak yang karakternya seperti begitu. Mungkin ada materi di situ, caranya bagaimana nanti Bapak bisa membantu selaku teman sejawat mengenai masalah yang saya hadapi di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cek. Tes. Ya, terima kasih Bu Indah. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai solusi sedikit terkait kasusnya Bu Indah. Ada seorang siswa. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita sharing ya Bapak Ibu guru, dari paparan Pak Komang tentang budaya positif itu memang sangat kita butuhkan sebagai tenaga pendidik. Nah, jadi sedikit solusi karena mengingat kemampuan IQ dari siswa yang bermasalah itu memang kita sadari rendah begitu. Namun kita sebagai seorang guru itu tetap sebagai fasilitator, sebagai sarana untuk bagaimana anak-anak kita bisa mencapai well-being Bapak Ibu. Artinya dengan keterbatasan mereka, tetapi mereka akan mampu ketika kita arahkan mencapai kesejahteraannya, kemampuannya dia yang paling setinggi-tingginya dari karakter dia ataupun dari IQ yang dia miliki. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Bu Indah, walaupun kadang-kadang temannya itu mendapat nilai bagus, tetapi dia di luar dari itu artinya tidak nyambung lah seperti itu karena mengingat IQ-nya, namun ada sisi positif dari dia. Dia ada kemauan. Nah, dari kemauan itulah kita beranjak bagaimana kita seorang guru itu mengemong siswa supaya sedikit demi sedikit yang tadinya jauh sekali tidak ada nyambung bagaimana bisa terarah. Misalnya materi bagaimana anak ini mampu untuk sedikit melirik dulu materi itu, jangan dulu memahami seperti itu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru solusinya yang mungkin kita dari materi yang dipaparkan tadi itu mengambil posisi kontrol diri Bapak Ibu. Jadi di sana bisa kita manfaatkan adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, itu langkah awal kita. Jadi kita akan bagaimana kita memotivasi intrinsik. Dari motivasi anak ini kita tumbuhkan dulu motivasi intrinsik mereka. Nah, sehingga kita masuk di dalamnya menjadi seorang teman Bapak Ibu. Bagaimana kita berlaku menjadi temannya dia, kemudian kita menggali apa sih penyebabnya, kemudian apa faktor yang sangat signifikan sehingga si anak begini. Kemudian kita pancing stimulus ya, kita berikan stimulus sehingga nanti ada respon. Oh, cara belajar yang bagaimana mungkin yang efektif terhadap anak ini. Nah, dari sana kita akan dapat semacam hasil diagnosis. Seperti dokter ya, diagnosis kalau kita di Kumber itu ada tes diagnostik Pak Komang ya. Jadi kita menelusuri cara belajar anak ini yang cocok apa sih? Apakah dia adalah masuk kelompok auditori ataukah kinestetik ataukah yang lain. Nah, jadi dari sana kita seorang guru itu harus bisa mendesain. Misalnya anak ini tergolong dia kategori kinestetik misalnya. Jadi kita akan sajikan pembelajaran itu melalui yang indah lah,
yang estetik seperti itu. Jadi yang mampu membangkitkan motivasi dari dalam dirinya untuk mampu mengikuti pembelajaran yang disajikan. Mungkin itu dulu yang pertama kita jalankan. Posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai teman dulu. Nah, ketika kita sudah tahu apa kebutuhannya mereka, apa faktor yang menyebabkan mereka seperti itu, baru kita masuk sebagai posisi control manager. Jadi di sana kita mendesain, memonitoring, mengevaluasi dan segala macam sehingga laju pertumbuhannya itu adalah ke depan, mampu mencapai kesejahteraan dirinya sendiri. Bukan kita yang menyajikan kesejahteraan ke Bapak Ibu kembali lagi tidak terlepas dari kodrat mereka, kodrat alam mereka dan kodrat zaman mereka, pola asuhan kita baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin Nike sedikit sharing, mungkin Bapak Ibu yang lain mengalami kendala bisa lagi di-sharingkan di sini, tidak hanya dari segi akademis ya, bisa saja dari segi non akademis, kenakalan, kemudian keisengan anak-anak itu membuat gaduh dan sebagainya, itu semua masuk dalam materi budaya positif. Sekian dulu mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silahkan kalau memang ada. Disinilah ajang kita sharing, jangan malu-malu apapun kasusnya. Kita memiliki guru penggerak yang nantinya akan mampu kita ajak berkolaborasi. Kembalikan, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit di awal pembelajaran itu seperti Ibu Kepala Sekolah bilang, menggunakan diagnostik, diagnostik di awal sebelum pembelajaran. Dari administrasi kumar dulu kan isinya ada, nah itu diprintkan dulu, dibagikan, nanti kan dikelompokkan. Siswa-siswa kan nanti mencentang, dia suka mendengar, siswa suka menggambar. Nah, nanti kita bisa mengarahkan ke sana. Ya. Ada masukan? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Tidak kasus yang kita akan nanti yang bisa sampaikan, hanya ya istilahnya kita mulai sharing. Ya. Semua itu ya betul terjadi ya karena memang dari atas seperti itu, dari kelas 1 kita sampai kelas 6 tidak boleh dampak dari harus naik kelas kan gitu, tidak ada yang tinggal kelas. Nah, ini permasalahan klasik yang kita harus empat bersama-sama. Itu merupakan sesuatu PR berat bagi kita ya. Satu sisi memang dari segi skala itu harus memang dia harus tinggal di tempat ya, tapi harus naik. Nah, ini dampaknya sampai kelas 6 ada siswa yang seperti itu ya, betul. Kita analisa kebanyakan ya sebagian besar adalah dari latar belakang keluarga. Nah, terutama saya dari hati sudah dapat bincang dengan kasus yang Ibu sampaikan ya, nah, di kelas 6 sekarang. Nah, memang dia kesehariannya itu ya dari keluarga yang tidak kurang mampu lah. Pagi dia harus berangkat tanpa bekal, dia tanpa istilahnya nanti sarapan, tidak ya sarapan. Tapi pulang sekolah juga dia bilang dia kali-kali nyubuk Pak, nyubuk ya, kali-kali nyubungan itu baru dia jual, baru dia bisa kira-kira dengan keluarga. Kasihan sekali, kasihan lagi bersama kan, karena dia kesempatan belajarnya itu yang tidak dari hati ya, tapi miris rasanya dengar seperti itu karena dia juga memiliki ekonomi yang sama, keinginan Anda membantu tidak bisa, cuma ya dia sangat mantap. Yang miris juga tidak cuma dia dari hati ya, yang selain daripada pudra sama itu kan memang seperti itu keadaannya ya, dari secara fisiologis ada keterbelakangan itu tidak normal ya. Normal mendengarkan tapi sekarang karena diberikan tugas itu tidak nyambung ya, itu yang lagi ada. Kalau memang boleh tidak naik tuh 4 itu harus target sebenarnya, tapi karena makin situasi seperti itu harus kita tidak boleh ada tinggal kelas naik. Nah, inilah terjadi sampai di SMP juga
ada teman-teman dia di SMP karena dia sering ketemu juga teman-teman di pramuka di SMP 4 bilang seperti itu. Dia bingung gimana anak baca. Semua dilema nih Bang ya. Intinya ya seperti apa yang disampaikan Bapak dari CGP ya bagus sekali. Itu sudah kita kedepannya ada terobosan-terobosan yang dulu manis ya dari hati kita. Bagaimana apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah ya betul, karena dari latar belakang anak itu sendiri yang akan membawa karakter. Kita hanya memoles saja istilahnya cara tubuh yang layani itu ya. Nah itu intinya. Tapi karakter itu ya didapatkan dari intinya dari keluarga dulu, lalu kita bisa mengarahkan segi positifnya gitu. Nah itu sedikit ya apa namanya kita mulai sarire ya. Nah, seperti itu yang terjadi ya di SD 50 ini karena dari latar belakang nah, seperti itu di bawah tapi ini bukan di bawah garis kemiskinan, berarti miskin dia ya mendekati Oke, itu dilema untuk dilema buku nah, tapi kita ambil positifnya, kita selalu berbenah diri ya, apalagi dengan ibu kepala sekolah yang sudah betul-betul ya maksimal nanti ke depannya bisa SD 5 buku bisa lebih berbenah dari segi kualitas, dari segi fisik dengan banyaknya CGP yang bisa gini, nah yang semua bisa, nah seperti itulah terobosannya. Karena menghukum tidak boleh, ya apalagi hukuman fisik itu yang tidak boleh, itu dilema bagi kita kalau itu mencerminkan karakter dari anak-anak itu betul-betul ya. Okay. Dari lingkungan juga orang tua di sekolah memulai seperti itu ya, apapun keinginan kita perlu ada kolaborasi. Setelah itu yang terakhir ya saya ucapkan ya terima kasih informasi seperti itu bagi yang betul-betul ya dari walaupun dibilang senior ya dari segi pengalaman yang terkini sekarang ya memang dulu juga di PKP sudah ada seperti itu tapi mungkin lebih baik karena dengan IT bicara teknologi ya boleh lagi yang di sini yang senior tapi belum tentu menjadi senior dalam yang lain-lain. Jadi mohon dimaafkan ke yang terakhir kata ya kita ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya semoga kita menjadi lebih baik dan di pemerintah kita mendapat lebih perhatian dulu. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Dewa. Ya, betul sekali. Fenomena kita di SD 5 Bubuk ini adalah dari faktor orang tuanya ya, faktor ekonomi. Ya, kita tidak terlepas dari faktor ekonomi orang tua. Ya, mungkin ada yang mau berbagi lagi? Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu Guru, jadi di sini saya yang banyak menambahkan karena dari kasus yang disampaikan Pak Dewa tadi itu memang satu dari faktor keadaan ekonomi. Namun kita ini berbagi ilmu di grup beberapa orang ya. Jadi ketika kita sudah mempelajari dari teori-teori yang kita dapat di modul guru penggerak, itu kita tidak bisa berpasrah dengan keadaan. Jadi bagaimana kita harus mampu membangkitkan semangat, menumbuhkan karakter yang baik, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa agar mereka mampu menghadapi ataupun menjalani tantangan hidupnya. Karena mau tidak mau mereka harus menjalani itu Bapak Ibu, termasuk diri kita sendiri. Contoh, kalau kita menyerah sama keadaan diri kita sendiri tanpa adanya usaha, otomatis kita tidak akan mampu mencapai kesejahteraan. Nah itu adalah suatu motivasi. Kembali yang paling utama itu adalah motivasi intrinsik yang harus kita tumbuhkan mulai dari kesadaran diri. Jadi dari kesadaran itu akan muncul kiat-kiat bagaimana saya mampu mencapai. Nah contoh seperti tadi, anak yang miskin tidak punya bekal atau apa, tapi yang penting dia ada kesadaran diri untuk niat belajar. Jadi mungkin kan dari teman-teman ada yang lebih membawa makanan bisa dikasih. Nah
Kalau kecenderungan dia tidak ada motivasi, kemungkinan putus sekolah itu pasti sangat besar. Ya enggak? Jadi kita sebagai seorang guru, kalau kita tidak mampu memberikan secara materi, berbagilah secara moral, secara pikiran, psikis. Bangkitkan psikis anak itu, dorong mereka. Bayangkan hal-hal terbaik yang mampu nanti mereka gapai ketika mereka sudah lulus SD. Mereka akan menggapai ilmu yang lebih tinggi di SMP, kemudian SMA, kemudian nanti anak-anak akan mampu memilih pekerjaan yang anak-anak sukai dibandingkan ketika anak-anak malas belajar dan sebagainya. Nah, itu kembali kita adalah membangun motivasi intrinsik dari siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali ke materi paparan 1.4, daya positif itu ada banyak. Itu ada yang perlu kita ketahui adalah 5 kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia yang mendorong si anak ini berbuat seperti itu. Nah, itu yang perlu ditelusuri sebagai pendidik, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya kasus, baik ranahnya kasus apapun itu, jangan terlepas dari 5 kebutuhan dasar itu. Itu yang utama. Kita analisa dulu, klarifikasi, seperti merestitusi, Bapak Ibu. Jadi kita gali, kita stabilkan identitas mereka, tanya-tanya, kenapa melakukan ini, apa dasarnya dan sebagainya. Jadi itu kita menggali kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya ingin dia penuhi. Apakah cinta kasih, apakah dia ingin diterima di kalangan masyarakat, apakah dia apalagi Kak Omong yang 5 itu belonging, apa lagi, love, banyak yang 5 itu ya. Apakah dia ingin dihargai seperti itu. Nah, kadang-kadang ada anak yang ingin dihargai dengan dia membuat keonaran seperti itu. Tapi dia bukan kurang kasih sayang. Dasarnya dia adalah saya ingin dihargai, saya paling lah di kelas ini. Kadang begitu. Ya. Nah, kadang dia ingin penguasaan. Saya ketua kelas, saya paling ini. Nah, seperti itu. Kemudian kadang-kadang dia ingin diterima. Kekurangannya dia seperti Ari. Nah, Ari itu dia ingin rasa disayangi, diterima oleh semua orang agar dia tidak dengan kekurangannya itu dia disisihkan. Sebenarnya yang saya lihat dia itu ingin rasanya dia diterima oleh semua orang dengan baik. Nah, makanya kadang dia jadi perhatian. Bu guru ini, bu guru itu. Karena dia merasa agak tersisih. Dia menyadari kekurangan dia, namun dia tidak mau menerima itu. Jadi itu perlu kita ketahui sehingga nantinya kita akan bisa merancang kira-kira strategi apa yang kita perlukan demi si anak ini motivasinya tumbuh seperti itu ya. Kemudian ada juga kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini kebebasan Bapak Ibu ya, kita memberikan kebebasan namun tidak sebebas-bebasnya. Tetap kita kontrol kebebasannya di ranah yang positif. Nih Bapak Ibu nih. Nah, itu untuk diberlakukan. Kemudian juga kesenangan. Jadi itu poin penting. Bagaimana Bapak Ibu itu bisa hadir di dalam kelas itu selalu tersenyum Bapak Ibu. Ya, itu sangat penting. Karena ketika kita senyum itu mempengaruhi kejiwaan dari audiens kita, dari peserta kita. Walaupun Bapak Ibu sedang ada masalah misalnya, contoh ya, semua orang pasti punya masalah. Tapi seperti tiang ya, kita tetap berusaha senyum. Senyum walaupun dalam hati kita mengkerut ya, banyak beban, lupakan itu. Senyum agar situasi yang timbul itu adalah senyum dan positif. Kita sudah senyum berarti kita mengarahkan diri kita untuk positif. Nah, itu yang perlu ditekankan pada anak-anak. Nih, yang mohon sekali Bapak Ibu hadir ke sekolah seruan apapun, berusahalah untuk ke depan kelas, kemanapun bertemu orang itu senyum. Iya dah, tidak Pak. Karena namanya kita manusia, pintar-pintar untuk meredam ego kita. Nah itu kemudian jadi yang ditekankan lagi di sini ya, dari materi yang Bapak Komang sudah cukup bagus dirangkum. Nah, kita sebagai seorang guru itu bagaimana kita memberi contoh dulu. Disiplin dari dalam diri.
Nah, seperti tadi Pak Komang videonya membuat kesepakatan sudah, bagaimana Bapak Ibu bisa terapkan itu. Namun, ketika kesepakatan itu kita kasih tahu ke siswa, dalam diri kita itu sudah terpikir kita harus seperti itu, Bapak Ibu. Ya, misalnya hadir tepat waktu. Nah, kembali kita respect pada diri sendiri. Sudahkah saya begitu? Supaya nanti ketika kita mengajarkan anak-anak, mereka itu, oh ini panutan saya, Bapak guru ini panutan saya. Biar tidak mereka begini, hadir tepat waktu. Terus Bapak gurunya dilihat siang-siang. Terus kemudian jam kerja sering keluar. Kemana Pak? Kemana Bu? Anak-anak seperti itu. Berarti mereka sudah melihat fakta. Apa sih yang diajarkan Pak Guru? Apa sih realita yang saya lihat? Itu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi melalui kesempatan ini yang selaku kepala sekolah berterima kasih kepada CGP hebat kita. Jadi mari kita bersama Pak Komang berbagi, sharing, kemudian menerapkan ilmu kita di guru penggerak. Nah, kita kolaborasi bagaimana mewujudkan pendidikan yang lebih maju. Dan sedikit lagi tentang apa itu tadi yang ada penghukumnya nih Bapak Ibu. Hukuman. Jadi saya mohon sekali Bapak Ibu, seberat apapun kasus yang ditangani, jangan menerapkan kita sebagai penghukum. Terapkanlah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Berikan anak-anak kesempatan untuk membuat konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat. Berikan kesempatan mereka mengembalikan situasi apa yang telah hilang, yang telah rusak oleh mereka. Contoh, tadi misalnya nak buat PR, kamu semua PR, sekarang cuci WC, jangan. Nanti mereka akan dendam, trauma. Itu tidak akan hilang jangka panjangnya, bisa sekalipun mencucu, itu masih mereka ingat. Dan Pak Guru anu hukum saya anu. Itu. Tolong Bapak Ibu berikan mereka konsekuensi. Terapkan restitusi itu yang pertama kita stabilkan dulu ego mereka. Bu, kamu melakukan ini tidak salah nak, pasti ada alasannya. Kenapa kamu sampai tidak buat PR? Coba katakan sama ibu dan sebagainya. Jadi mereka akan cerita, Bu saya begini Bu, kata-kata bahasanya Bu, bukunya tentekuk dan sebagainya. Nah itu sudah menstabilkan identitas dulu. Nah setelah mereka bercerita baru kita masuk ke validasi tindakan mereka yang salah. Kita memvalidasi namun tidak menjudgment Bapak Ibu. Tidak mempolis, kamu salah, tidak buat PR. Nah anak-anak ataupun wati atau siapa, kalau tidak membuat PR itu apakah perbuatan yang benar atau yang salah? Mereka gali mereka sendiri. Mereka bilang benar salah itu dari mereka. Oh salah saya. Nah kalau begitu apakah benar tidak membuat PR? Salah. Nah, baru lanjut setelah mereka menyadari, memvalidasi kesalahan mereka, baru kita lanjut. Kira-kira hal apa yang bisa kamu yakini untuk memperbaiki keadaan? Itulah konsekuensi mengikut di dalamnya. Jadi dia akan mengembalikan hal yang telah hilang, yang rusak tadi, yang gagal tadi dengan sukses, tapi dengan proses di dalamnya. Oh kalau begitu saya nanti buat Pak Guru ya, jam istirahat saya stop. Nah, itu maksudnya Pak Komang ya. Jadi Bapak Ibu yang mohonkan bisa menerapkan seperti itu. Nah dengan begitu anak-anak akan merasa, wih saya dihargai, saya tidak dimarahi loh tidak buat PR. Itu. Jadi motivasinya akan tumbuh. Berarti saya perlu sesuatu yang diberitakan itu adalah kewajiban bagi saya. Nah, begitu nih kurang lebihnya. Jadi banyak sekali materi di 1.4 ini memang sangat relevan dengan tugas kita sebagai pendidik. Nah, jadi itu yang bisa dia tambahkan, yang bisa dia berikan gambaran. Ini aku reping banget tidak menggurui Bapak Ibu nih yang berbagi kebetulan bersama Pak Komang selaku CGP sekarang sedang mempelajari dan menerapkan itu. Dan mudah-mudahan yang harapkan Bapak Ibu guru semua walaupun tidak CGP ya, mari kita berkolaborasi, sharing jika ada permasalahan bisa tanya ke dia, ke Pak Komang bagaimana solusinya, apa yang perlu diterapkan. Karena ilmu itu akan semakin kaya ketika kita berbagi Bapak Ibu. Terbalik dengan materi ya, kalau materi kita berbagi lama-lama kan
mungkin pikirannya nanti habis kan gitu ya. Tapi jangan sekali Bapak Ibu berpikir punya ilmu pelit, tidak boleh. Ya, tidak diminta pun. Nah, ini rasanya ada solusi. Dengan begitu kita akan kaya ilmu Bapak Ibu. Ilmu yang kita punya akan berkembang. Nih, nah itu pesan saya terima kasih sekali, dan bagi Bapak Ibu guru semua tetap semangat, dan yang harapkan ada penerus CGP berikutnya. Kami siap membantu, memfasilitasi, dan memotivasi. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Tangan. Ya, ada yang mau berbagi lagi terkait budaya positif? Ya. Baik, karena tidak, izin saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.